Kali ini kita bahas anime action dengan karakter hebat hingga overpower, atau anime yang dipenuhi dengan konflik, pertempuran, dan kejadian-kejadian tak terduga yang dialami oleh karakter utama. 落としただろ。これ携帯に見えます僕ちゃん。お前が携帯灰皿にあるんだよ。キャッパー。てめえ。Seorang anak bernama Shota memiliki impian menjadi pahlawan. Namun karena tidak dapat menyelamatkan anak bernama Asumi, dia pun menyerah pada impiannya. Kemudian di waktu yang berbeda, dia tumbuh menjadi remaja yang atletis. Meskipun telah membuang impian pahlawannya, seringkali dia menyelamatkan orang-orang yang ditindas. Seperti yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Ketika ada preman yang meresahkan warga, Shota berani melawan mereka untuk mengusirnya. Meskipun terlihat keren, tapi Shota sedikit berbeda dengan teman-temannya. Semenjak kelulusan, dia tidak memiliki rencana untuk melakukan apapun, sedangkan teman-temannya telah memikirkan apa yang akan mereka lakukan. Namun pada suatu ketika, mereka harus bekerja sama. Secara misterius, mereka mendapatkan gambaran kecelakaan yang akan terjadi di masa depan. Dengan menggunakan kemampuannya masing-masing, mereka pun bekerja sama agar kecelakaan itu tidak terjadi. 化け物かあのガキ。 Sabikui Bisco bercerita tentang petualangan seorang pemuda bernama Bisco. Bisco sangat terampil menggunakan panah dan ahli menciptakan berbagai jenis jamur. Semuanya berawal ketika terjadi ledakan besar yang menyebabkan seluruh dunia tercemar oleh karat. Setelah dunia dicemari oleh karat, jamur dianggap sebagai barang yang sangat berbahaya karena banyak orang yang mau memakan jamur dan mabuk karenanya sebelum meninggal. Tapi sebenarnya tidak semua jamur berbahaya. Jika digunakan dengan benar, maka jamur bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit, terutama penyakit yang seringkali terjadi di masa itu. Sebagai orang yang mampu menciptakan jamur dan seringkali menyebarkannya, maka Bisco menjadi buronan paling dicari yang terkenal dengan sebutan pemakan orang. Pada awalnya Bisco dan kakeknya berkelana untuk mencari jamur legendaris. Kemudian pasukan sukarelawan datang menyerangnya. Penyerangan itu menyebabkan kakeknya Bisco mengalami luka parah. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan dokter bernama Nekomi Yamilo yang menjadi harapan terakhir Bisco untuk menyelamatkan nyawa kakeknya. Hinamoto adalah dunia yang dulunya hanya dihuni oleh manusia. Namun pada suatu ketika, dunia itu dikuasai oleh iblis. Samurai merupakan sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk melawan iblis. Tapi setelah dikalahkan, mereka menjadi manusia yang paling didiskriminasi. Bagi orang-orang tertentu, perjuangan samurai dianggap sebagai kejahatan. Selain itu, mereka juga hanya diajarkan melayani iblis tanpa mengetahui sosok iblis yang sesungguhnya. Anak bernama Musashi dan Kojiro memiliki impian menjadi samurai. Namun karena kondisi dunia telah berubah, maka Musashi berlatih pedang secara diam-diam. Sedangkan Kojiro yang merupakan keturunan samurai sudah menyerah pada impiannya. Suatu ketika Musashi dan teman-temannya dikirim menjadi penambang untuk melayani iblis. Namun tak lama setelah tiba, mereka dikejutkan dengan sosok iblis yang hanya terlihat seperti monster tak berakal. Musashi sejak awal sudah menduganya karena selama ini dia telah bersiap untuk melawan. Meskipun pada awalnya kesulitan karena tidak memegang pedang, tapi setelah Kojiro datang membawa senjata, Musashi pun bisa membasmi segerombolan iblis. Garo Vanishing Line. Di anime ini terdapat monster pemakan manusia yang dipengaruhi oleh kedengkian, kebencian, dan keputusasaan. Monster itu seringkali menyamar untuk menemukan mangsanya. Suatu ketika perempuan bernama Sophia menjadi target monster tersebut. Pada awalnya dia diundang oleh penyihir bulan untuk mencari petunjuk menemukan seseorang. Sophia berani datang karena penyihir bulan terkenal dengan ramalannya yang tepat. Namun tak lama setelah bertemu, tiba-tiba saja orang itu berubah menjadi monster dan memiliki hasrat
darah tinggi untuk memakan Sophia. Tapi untung saja ada seseorang yang datang untuk menolongnya. Dia adalah pria bernama Sword yang mengaku bahwa dirinya seorang kesatria Makai terkuat dengan tujuan untuk membasmi monster dan melindungi orang-orang yang diincar monster tersebut. Setelah mereka bertemu, Sword memutuskan untuk melindungi Sophia. Namun untuk menangkap monster yang sebelumnya lolos, maka Sophia harus ikut bersamanya. Oleh karena itu, mau tidak mau, dia ikut terlibat dalam pertarungan brutal antara kesatria melawan monster. Bercerita mengenai pembunuh terkuat yang diincar oleh pemburu hadiah terhebat. Seorang pria bernama Song Rianha dianggap sebagai individu berbahaya yang mampu membunuh semua petinggi organisasi dalam semalam. Dia juga berhasil menyusup sekaligus membunuh sekelompok orang yang ada di suatu tempat. Akibatnya ada lebih dari 20 organisasi yang memburunya. Sebagai pemburu buronan yang hebat, perempuan bernama Shato diberi tawaran tinggi untuk menangkapnya. Namun tanpa sepengetahuan orang-orang, Rianha dan Shato sudah sering bertemu. Semenjak terlibat dalam kasus yang sama, Rianha selalu berusaha untuk mendekatinya. Rianha selalu menggodanya, tidak peduli meskipun Shato masih mengincarnya. Rianha bahkan rela bekerja sama dalam menyelesaikan kasus hanya untuk mendapatkan kesempatan berkencan dengannya. Suatu ketika Shato diserang oleh orang tidak dikenal. Hal itu menyebabkan mobilnya terjatuh ke jurang. Karena Rianha tidak bisa menghubunginya, maka dia pun datang ke lokasi kejadian untuk menyelamatkannya. Bercerita tentang mantan anggota militer yang kini bekerja di kepolisian. Semuanya berawal ketika sebuah portal tiba-tiba muncul di bumi. Di balik gerbang terdapat dunia yang dihuni oleh peri dan monster. Hal ini menyebabkan terjadinya campuran ras dan budaya di bumi. Selain itu, kasus kekerasan dan tindakan kejahatan juga sering terjadi. Untuk mengatasi hal ini, maka pihak berwenang bekerja sama dengan bangsawan dari dunia lain untuk mengatasi sebuah kasus yang melibatkan penduduk di kedua dunia. Matobakei merupakan mantan tentara militer yang bekerja di kepolisian. Dia menemui perempuan bernama Exedelica yang merupakan bangsawan dari dunia lain. Matoba terbilang cukup terampil dalam mengerjakan tugasnya, sedangkan Exedelica sangat kuat bertarung dengan pedang. Pada awalnya mereka ditugaskan untuk menyelidiki kasus penculikan, tapi kasus yang mereka hadapi ternyata lebih rumit dari yang diperkirakan. Tampaknya seseorang dari dunia lain menculik peri untuk diperjual berikan, untuk bisa mengendalikan orang-orang sesuka hatinya. Mengisahkan seorang pria bernama Makoto Edamura. Dia merupakan penipu yang diakui sebagai penipu terhebat di Jepang. Pada suatu ketika dia berusaha menipu orang asing bernama Lauren, tapi secara tidak sadar malah Edamura yang ditipu oleh Lauren. Karena Lauren merupakan seorang penipu yang lebih berpengalaman. Untuk mendapatkan kembali aset miliknya, Edamura berusaha mengejarnya sampai ke Los Angeles. Lauren memiliki banyak rekan dalam organisasi kriminal internasional. Kejadian yang dialami oleh Edamura sebelumnya seakan telah direncanakan supaya dia terlibat dengan mereka. Karena kondisinya tidak diuntungkan, maka mau tidak mau Edamura harus menjalankan pekerjaan kotor bersama organisasi tersebut. Meskipun melakukan pekerjaan kotor untuk mencari targetnya tidak sembarangan, Lauren bersama dengan rekannya hanya menipu sekelompok orang yang benar-benar layak mendapatkannya, seperti mafia atau penjahat lain yang mendapatkan keuntungan dengan cara kotor. 牛の戦士ただ殺す牛 Juni Taisen berlatar di suatu kota di mana kota tersebut telah dikuasai oleh sekelompok orang. Seluruh penduduk kota telah dibantai dalam satu malam, sehingga turnamen pertarungan mematikan dapat dilaksanakan. Bercerita tentang 12 prajurit terpilih yang dikumpulkan untuk bertarung demi mengabulkan satu keinginan. Pertarungan yang mereka lakukan bukan pertarungan biasa, melainkan pertarungan hidup atau mati yang menyisakan satu orang pemenang. Semuanya dimulai ketika semua peserta diberi kristal beracun. Kristal itu akan menyebabkan
memberikan kematian dalam jangka waktu 12 jam. Akibatnya semua peserta akan meninggal jika tidak mendapatkan penawarnya. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa semuanya bermain sesuai dengan peraturan. Selain itu, hanya satu orang saja yang akan diberi penawar racun. Satu-satunya jalan untuk mendapatkannya yaitu menjadi pemenang dan mengumpulkan semua kristal yang dimakan peserta lain. Hal ini menjadikan turnamen itu sebagai pertempuran kejam dengan tingkat keselamatan yang rendah. Killing Bites merupakan pertarungan antara manusia setengah binatang yang dilakukan sampai salah satu lawannya meninggal. Di anime ini terdapat spesies dengan kecerdasan manusia, tapi memiliki kekuatan binatang buas. Mereka diciptakan oleh grup pengusaha tertentu hanya untuk saling membunuh. Pelajar SMA bernama Hitomi merupakan manusia setengah binatang terkuat yang pernah diciptakan. Meskipun terlihat seperti perempuan biasa, dia memiliki kekuatan tak tertandingi. Hal ini langsung dibuktikan dalam pertarungan perdananya. Dia bisa mengalahkan seseorang yang selama ini tidak pernah terkalahkan. Hitomi juga tidak pernah merasa takut terhadap siapapun yang dia lawan, karena sejak dilahirkan dia memiliki gen dari binatang yang tidak memiliki rasa takut. Oleh karena itu, secara alami dia memiliki kepercayaan diri tinggi yang membuatnya menjadi sangat arogan dan percaya bahwa dirinya yang terkuat. Eden's Zero berlatar di alam semesta di mana sebagian besar planet ada planet gabungan dari dunia fantasi dengan teknologi. Ceritanya berfokus pada anak bernama Shiki. Dia merupakan manusia pengguna kekuatan magis yang diadopsi dan dibesarkan oleh robot. Hingga suatu hari seorang perempuan bernama Rebecca datang mengunjungi tempatnya. Rebecca adalah manusia pertama yang Shiki temui semasa hidupnya. Maka dari itu Shiki sangat ingin menjadi temannya. Namun karena tingkah lakunya sedikit aneh, pada awalnya Rebecca menolak. Lalu di hari selanjutnya mereka berteman. Namun hal itu terjadi karena semua robot tiba-tiba bertingkah aneh dan menyatakan manusia adalah musuh. Sejak saat itulah Shiki mulai menunjukkan kekuatannya untuk menyelamatkan Rebecca yang akan dieksekusi.